Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Abetan Normatika Putra dengan NPM 2404010002. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi Sosial Budaya dan Agama dengan dosen pengampu Dr. Aliandi Alunggu SOS MKOM-I. Selamat menyaksikan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan komunikasi dalam ilmu sosial dan kebudayaan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak dapat terlepas dari yang namanya aktivitas komunikasi, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun melalui simbol-simbol tertentu. Dalam konteks sosial dan kebudayaan, komunikasi tidak hanya dipandang sebagai proses penyampaian pesan semata, tapi juga sebagai alat utama dalam membangun, mempertahankan, dan mengembangkan struktur sosial serta nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat. Secara konseptual, komunikasi dalam ilmu sosial dipelajari sebagai bagian dari proses interaksi sosial. Melalui komunikasi ini, individu dapat saling bertukar informasi, membentuk persepsi terhadap lingkungan sosial sekitar, serta menciptakan makna bersama. Komunikasi juga menjadi sarana untuk menyampaikan norma-norma, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga berperan langsung dalam proses sosialisasi dan pembentukan sosial. Lalu, yaitu bentuk-bentuk komunikasi verbal dalam budaya. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling fundamental dalam interaksi manusia. Komunikasi ini melibatkan penggunaan kata-kata, baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan, untuk menyampaikan informasi, gagasan, emosi, dan nilai-nilai budaya. Dalam konteks kebudayaan, komunikasi verbal tidak hanya dipahami sebagai alat untuk berkomunikasi secara teknis, tetapi juga sebagai wahana penyampaian identitas budaya, struktur sosial, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Yang pertama, bahasa sebagai wadah budaya. Bahasa adalah elemen utama dalam komunikasi verbal dan merupakan refleksi langsung dari budaya. Setiap bahasa membawa serta cara pandang masyarakat penuturnya terhadap dunia, hubungan sosial, serta struktur berpikir. Yang kedua, komunikasi verbal lisan dan tertulis. Secara umum, komunikasi verbal dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi yang terjadi secara langsung melalui ucapan, sedangkan komunikasi tertulis mencakup media seperti surat, artikel, buku, dokumen resmi, hingga pesan digital. Dalam budaya lisan, banyak nilai budaya diwariskan secara turun-temurun melalui cerita rakyat, dongeng, syair, atau pantun. Lalu yang ketiga ada nuansa budaya dalam gaya. Berkomunikasi, setiap budaya memiliki cara tersendiri dalam menggunakan bahasa. Dalam konteks sosial, beberapa budaya cenderung berorientasi pada komunikasi, yaitu explicit atau high content verbal communication, di mana pesan disampaikan secara langsung, jelas, dan logis. Di sisi lain, terdapat budaya yang lebih mengandalkan komunikasi atau yang bisa disebut implicit atau low content verbal communication, di mana pesan lebih sering disampaikan secara tidak langsung, penuh nuansa, dan bergantung pada konteks. Dalam budaya implisit ini, diam kadang-kadang dapat mengandung makna persetujuan atau penolakan, tergantung pada situasi dan hubungan antar individu. Yang keempat, fungsi sosial komunikasi verbal dalam budaya komunikasi. Komunikasi verbal ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial. Melalui komunikasi verbal, norma-norma budaya disosialisasikan, nilai-nilai moral ditanamkan, dan peran sosial didefinisikan. Dalam proses sosialisasi dalam konteks kelembagaan seperti di lingkungan pendidikan, pemerintahan, atau organisasi sosial, komunikasi verbal menjadi alat utama untuk membangun pemahaman bersama. Kontak mata memiliki makna yang sangat bervariasi di dalam komunikasi. Seperti di beberapa budaya, kontak mata dianggap sebagai tanda kejujuran dan perhatian. Sementara di budaya lain, kontak mata yang terlalu lama bisa dianggap kurang sopan atau menantang. Lalu ada proxemic atau jarak fisik.
Jarak yang dijaga antara individu saat berinteraksi juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Jarak ini dipengaruhi oleh budaya dan situasi sosial. Lalu ada sentuhan yang seperti contohnya ada berjabat tangan, pelukan atau tepukan di punggung memiliki arti yang berbeda dalam budaya yang juga berbeda. Dan dalam beberapa budaya, sentuhan fisik dalam komunikasi dapat dibatasi oleh norma-norma sosial atau agama. Lalu ada paralinguistik meliputi intonasi, volume, kecepatan bicara, dan jeda. Lalu ada juga karakteristik dan prinsip dasar dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya itu seperti proses interaksi antar individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan dalam bahasa, norma, nilai, serta kebiasaan budaya memengaruhi cara pesan dikodekan dan disampaikan dan diinterpretasikan. Yang pertama, karakteristik komunikasi antar budaya. A. Perbedaan bahasa verbal dan nonverbal. Komunikasi tidak hanya terdiri dari kata-kata, tetapi juga bahasa tubuh, ekspresi wajah, gestur, dan informasi. Lalu ada high context versus low context communication dari Edward T. Hall. High context itu pesan disampaikan secara tidak langsung, bergantung pada konteks sosial dan isyarat nonverbal. Lalu ada low context, pesan disampaikan secara langsung dan eksplisit. Lalu C. Orientasi terhadap waktu monokromi, yaitu pandangan waktu yang linear dan terstruktur dan fokus pada satu tugas atau budaya, yaitu budaya barat. Polikronik, yaitu fleksibel terhadap waktu, mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus dan tidak kaku pada jadwal. Lalu ada D. Orientasi budaya, yaitu individualistik versus kolektivistik. Individualistik menekankan kebebasan dan pencapaian individu. Perbedaan nilai dan lalu ada E. Perbedaan nilai dan norma sosial. Budaya berbeda dalam hal hierarki, jarak sosial, dan cara pengambilan keputusan. Lalu ada prinsip dasar komunikasi antar budaya. Penghargaan dan rasa hormat terhadap perbedaan budaya, menghormati keberagaman budaya tanpa menghakimi atau memaksakan kehendak nilai budaya sendiri. Lalu ada kesadaran akan bias stereotip, menyadari bahwa prasangka dapat memengaruhi persepsi dan komunikasi sehingga harus dihindari untuk mengurangi kesalahpahaman. Lalu keterbukaan dan kemauan untuk belajar. Dan ada juga empati dan sensitivitas budaya, mengembangkan kemampuan melihat dunia dari perspektif budaya lain, berpindah dari etnosentrisme ke etnoletavisme, sehingga dapat menghargai dan menerima perbedaan budaya. Lalu ada kemampuan adaptasi dan fleksibilitas, dan juga komunikasi aktif dan mendengarkan dengan sesama, menghindari asumsi, memberikan ruang untuk klarifikasi, dan memastikan pesan yang dipahami